Yang paling penting adalah anak didik kita, manusia Indonesia berakhlak dan bermoral Pancasila. Karena apa? Dalam Pancasila sudah termaktub semua hal tentang ketuhanan, tentang keimanan, ketakwaan, termasuk kemanusiaan, termasuk bagaimana dia harus bersosialisasi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada awan gelap dalam keberagaman di Indonesia pada saat Mahkamah Agung membatalkan SKB 3 Menteri atau memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut SKB 3 Menteri. SKB 3 Menteri ini saya ingatkan adalah surat keputusan bersama 3 Menteri. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Menteri Agama, dan yang ketiga Menteri Dalam Negeri. Dalam SKB 3 Menteri ini diatur kepada seluruh sekolah dan instansi pendidikan untuk dalam hal pengaturan cara berpakaian anak didik atau siswa. Yang kedua, tidak boleh ada pemaksaan kepada siswa untuk berpakaian atau berseragam sesuai dengan preferensi agama tertentu. Karena dalam undang-undang sudah disebutkan tentang peraturan seragam. Jadi artinya bahwa seorang anak didik itu diberikan kebebasan untuk menentukan pakaian seragam seperti apa. Artinya tetap mematuhi aturan sekolah pakaian seragamnya, tapi bentuknya atau modelnya itu adalah tidak boleh dipaksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Ini artinya adalah seorang muslim misalkan, boleh dia berpakai jilbab, boleh. Kalau seorang muslim tidak berpakai jilbab, boleh atau tidak? Boleh juga. Yang jelas, ini mengacu pada suatu peristiwa yang sangat mengenaskan di SMKN 2 Padang. Pada waktu itu kepala sekolah memaksakan seluruh siswa putri untuk memakai jilbab meskipun dia beragama non-muslim. Ini yang menjadi heboh nasional, akhirnya muncullah SKB 3 Menteri ini. Sahabat Indonesia, SKB 3 Menteri ini akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Ada polemik, kemudian juga ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Kemudian ada beberapa kelompok orang, khususnya di Sumatera Barat, melakukan uji materi dari SKB 3 Menteri ini kepada Mahkamah Agung. Dan pertimbangan Majelis Hakim di Mahkamah Agung dianggap SKB 3 Menteri ini bertabrakan dengan beberapa undang di atasnya. Nah, ini yang menurut saya agak aneh, pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sahabat Indonesia, saya tidak berkehendak untuk melawan Mahkamah Agung, tapi sebagai rakyat saya akan melakukan opini bahwa saya tidak sependapat dengan pertimbangan dari hakim-hakim dari Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa hakim-hakim Mahkamah Agung merefer tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Apakah dengan kebebasan seseorang berpakaian itu tidak melindungi anak? Apakah dengan anak dipaksa memakai jilbab misalkan, apakah itu sudah otomatis melindungi anak? Nah, sahabat Indonesia, saya menolak mindset seperti ini, bahwa yang diutamakan kepada sumber daya manusia Indonesia ini bukan cara berpakaiannya, tapi adalah cara pikirannya atau pola pikirnya, mentalnya, akhlaknya, itu yang harus dibenahi atau diimprove, bukan sekedar cara berpakaiannya. Lalu setelah dicabut harus bagaimana? Nah,
saya menyarankan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya harus tetap mengatur. Tidak boleh ada pemaksaan kepada siapapun untuk berpakaian menurut preferensi agama tertentu. Kalau dia seorang anak didik yang non-muslim di sekolah negeri, dia tidak wajib untuk memakai busana seperti orang muslim. Nah, kalau anak didik putri mau berpakaian jilbab, hijab, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalaupun ada seorang anak didik putri di sekolah negeri berkehendak tidak memakai jilbab, itu pun tidak boleh, dilarang juga. Sahabat Indonesia, mindset menyeragamkan ini adalah sesuatu yang sangat ketinggalan. Mereka lupa bahwa jati diri bangsa Indonesia ini adalah keberagaman. Begitu banyak warna. Hampir tidak ada manfaatnya penyeragaman itu. Kita jangan mengajari anak didik kita atau anak-anak kita hanya melakukan ajaran agama sebatas berdasarkan simbol-simbol semata. Secara esensial harus diajarkan, dan itu berkorelasi pada akhlak dan moral dari sumber daya manusia. Yang paling penting adalah anak didik kita, manusia Indonesia, berakhlak dan bermoral Pancasila. Karena apa? Dalam Pancasila sudah termaktub semua hal tentang ketuhanan, tentang keimanan, ketakwaan, termasuk kemanusiaan, termasuk bagaimana dia harus bersosialisasi. Jadi artinya, bagaimana tugas kita sebagai generasi yang sudah di atas 40 atau 50 tahun mendidik anak kita untuk berakhlak dan bermoral Pancasila. Jujur saja, SKB 3 Menteri ini kemarin saya dukung sepenuhnya, karena harus ada aturan-aturan supaya tidak ada seorang kepala sekolah yang seenaknya sendiri menentukan aturan-aturan di dalamnya, atau tidak ada satu kondisi kepala daerah semaunya sendiri mengatur sekolah-sekolah. Sahabat Indonesia, sekarang ini sedang ada virus yang namanya pragmatisme kepentingan, sehingga orang-orang sering memanfaatkan ini, termasuk para kepala daerah, hanya ingin mendapatkan suara dari kelompok besar tertentu. Dia mengakomodasi kepentingan kelompok besar tertentu, tapi dia lupa bahwa kita ini Indonesia yang beragam, bukan Indonesia yang seragam. Sobat Indonesia, pandangan saya tentang pencabutan atau pembatalan SKB 3 Menteri ini, saya mohon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim dan jajarannya harus berimprovisasi agar menyelamatkan manusia Indonesia, jangan menjadi manusia-manusia dalam budaya tertentu. Kita harus menjadi manusia apa adanya. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia jangan ditinggalkan. Jangan diberikan doktrin-doktrin cara berpakaian kepada anak didik kita mulai dari SD, SMP, SMA. Biarlah mereka berkembang menurut zamannya. Beragama itu yang paling penting adalah akhlak dan moralnya, bukan hanya sekedar cara berpakaian. Pada saat seseorang akhlak dan moralnya baik, dia pasti tahu persis bagaimana cara berpakaian. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Yang jelas sebagai rakyat saya kecewa ada mindset yang terlalu sempit dari para hakim di Mahkamah Agung. Tapi ini keniscayaan hukum di negeri ini. Tapi jangan lupa menteri-menteri, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ristek dan Menteri Agama hendaknya mulai berkolaborasi agar arus kuat Arabisasi ini tidak menerjang ke anak didik kita. Kita harus menjadi manusia Indonesia yang merdeka, berbudaya berdasarkan budaya Nusantara, bukan dari budaya negeri lain atau bangsa lain. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya berharap kepada Anda untuk subscribe, like, komen, dan share seluruh postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Dengan kanal ini,
kami bisa bersuara bersama Anda dalam menjaga Indonesia. Terima kasih, salam satu Indonesia dan salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskambo.